Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah dan rahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah ya. Masih dengan bertepatan dengan hari ini Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Islam itu indah membahas tentang tema Merdeka dari Ujian Berat Hidup. Nah sekarang kita lanjutkan lagi tadi pembahasan kita sama guru kita Ustadz Maulana bicara masalah tentang husnuzon. Ya. Ya husnuzon ini memang bagus banget ya. Salah satunya adalah ini adalah kunci untuk ya keluar atau merdeka dari ujian hidup serta cobaan hidup yang berat. Tapi gara-gara husnuzon ini, mohon maaf Ustadz, kebanyakan kehilangan uang. Karena dibohongin orang dan segala macam. Bahkan ada orang yang sampai habis-habisan karena husnuzon nih. Gimana Ustadz? Menyikapi ini Ustadz, mohon izin silakan. Kayaknya Bapak adalah guru saya ya? Iya, saya mewakili juga sekalian. Baik, izin Ustaz UBL, Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 8 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2021. Insya Allah besok dan lusa puasa ya. Puasa Asyura dan Tasua besok dan Asyura di hari Kamis. Kalau berbicara tentang husnuzon, ya artinya kita baik sangka. Berbaik sangkalah akan segalanya. Kepada Allah, kepada takdir, kepada semuanya. Karena kita dapat di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusran. Magero nasabak dilalena ia surah di dalam surah ini memberikan pembelajaran, mengingatkan kita karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudahannya beda, bertambah. Kesulitannya mungkin satu, tapi kemudahannya itu berlipat. Nah, ini penjelasan ini luar biasa. Kalau kita menjadikan, tidak akan mungkin sesuatu itu pasti ada solusinya. Tidak ada masalah, pasti engkau jalan keluar. Nah, jadi kembali pada diri kita bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan cara apa? Tetap berpikir jernih. Sekali lagi, tetap berpikir jernih bagaimana kita bisa berbaik sangka akan kehidupan, akan takdir. Pasti ada. Tidak mungkin Allah menguji hamba di atas kemampuannya. Itu berpikirlah seperti itu. Tidak mungkin Allah memberikan. Jadi yakin ada hikmah. Orang beriman senantiasa pasti ada hikmahnya. Orang berilmu pasti ada pembelajaran. Dan dari orang-orang saleh pasti engkau pahalana. Nah makanya tidak mungkin anak ujian SD pasti proses SD. Ujiannya Ustaz UBL beda. Ya. Ujian berenang, tentara dan sebagainya. Ujian saya beda juga. Anak saya yang 4 yang saya urus. Ujiannya Ustaz beda lagi. Tambah lagi karena sudah naik perahu. Udah ada istri. Tambah naik, tambah ada penumpang, tambah banyak itu goyang itu perahu. Itulah Nasandre Guruta kayak Sanusi Baco. Nah ini mohon izin. Maka tetap berbaik sangka akan kehidupan karena pasti akan ada tujuannya. Dan ternyata ketika kita sudah melewati ujian itu, kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Amin. Apa itu? Pahala, kemuliaan, dan derajat. Makanya saya minta semuanya kita sama-sama berdoa. Siap. Ada doanya. Mau tahu doanya? Mau. Mau tahu doanya? Mau. Ada solusinya. Karena kekuatan kita kan kembali lagi kepada Allah. Karena bisa jadi kita mau, tapi kan kita berharap dari doa ini. Allahumma. As'aluka. Taufikul. Lihabika. Minal a'mali. As-sidqut tawakkuli. Wasidqat tawakkuli. Alaika. Alaika. Wa usnat zoni. Wa husna Zoni dhanni bika. bika. Ya Allah, aku memohon pertolongan padamu untuk mengerjakan amal-amal yang engkau cintai. Aku memohon pasrah, aku memohon kecintaan padamu dan berbaik sangka padamu. Jadi ini, kita memohon kepada Allah agar kita bisa cinta, kita bisa dekat, kita bisa berbaik sangka. Karena kadang-kala kita senantiasa menyalahkan siapa, menyalahkan. Utamanya contoh sekarang ini pandemi. Kita apalagi diperpanjang lagi kan. Tapi jadi tetap aja husnuzon. Tetap baik sangka. Oh ini demi kebaikan. Ternyata di akhir cerita di ending itu dan pasti ternyata indah, alhamdulillah apa yang terjadi sekarang ini ada PPKM dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah tidak membeludak lagi dan bisa turun. Amin. Nah, itu jadi baik sangka terus. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi nih sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya ya. Kita akan melihat sebuah video tayangan tentang sosok viral polisi yang membantu berdagang koran dan tisu di kota Solo. Ini dia tayangannya.
Dari keterangan Bribka Arif Setiawan, hal tersebut ia lakukan seusai melakukan giat pengamanan vaksinasi massal Merdeka Candi di Geraha Sabah pada Kamis 5 Agustus 2021. Ternyata Bribka Arif diketahui membantu menjualkan koran milik seorang pria bernama Agus yang ditemuinya di jalanan. Diketahui pria tersebut dalam kondisi tak bisa berjalan dan hanya duduk di trotoar. Lihat kondisi Agus yang tak bisa berjalan, ia pun berinisiatif untuk membantu. Dikutip dari tribunjateng.com, dalam waktu kurang dari 15 menit, dagangan Agus sebanyak 8 koran dan 3 tisu ludes terjual. Arif mengaku saat menawarkan koran tersebut, banyak orang yang memberikan uang lebih kepadanya. Setelah aksinya tersebut, Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memberikannya penghargaan. Istri Bribka Arif, Anita, mengungkapkan Bribka Arif Setiawan disebut sebagai sosok family man. Bahkan menurut Anita, anak mereka lebih dekat dengan sang ayah ketimbang dengannya. Nah ini dia pertanyaannya Ustadz ya. Ustadz Blamkon Loreng, langsung aja kita tanya nih, benarkah seseorang ini bisa merdeka ya? Dan juga lepas dari yang namanya segala ujian berat, katanya bukan cuma dari sholat dan juga doanya. Nah kita mikir nih, terus sholat dan doa siapa yang bisa menyelamatkan kita jadinya kan begitu? Mohon izin penjelasannya, tafadhol guruku. Oke, terima kasih. Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru yang lain yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sebuah fiti pertolongan atau menolong terhadap orang yang lagi kesusahan, orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang miskin. Bagaimana seseorang yang ketika di dalam kehidupan ini tertolong dan ditolong oleh kelompok umat, kelompok manusia yang dhaif. Kami mulai dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat An-Nasa'i, ada juga di dalam riwayat Abu Dawud. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, Innama yansurullah hadil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong terhadap umat itu melalui umat-umat yang miskin, yang dhaif, yang lemah. Dengan cara apa? Dengan cara bidakwatihim, dengan cara doa-doa mereka, wa sholatihim, dan sholat-sholat mereka, wa ikhlasihim, dan ikhlasnya mereka. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita tertolong dan ditolong orang yang dhaif, orang yang lemah? Apakah orang-orang itu cuman mengandalkan pertolongan orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang miskin? Mboten, ya tidak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kehidupan ini tiang Islam atau secara umum di dalam hidup wonten sing sugih, wonten sing melarat. Ada yang kaya, ada yang miskin, yang susah. Nah, orang-orang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya kok ternyata miskin, dalam hidupnya kok ternyata kekurangan, biasane ngapunten niki. Orang yang di situ hidupnya kekurangan, nek ibadah langkung ikhlas dibanding wong sing sugih. Biasane ngoten. Biasanya orang yang lagi kesusahan itu ibadahnya betul-betul DP di mateng Gusti Allah. Cara berdoa itu luar biasa, ya Allah. Lebih khusyuk, lebih DP. Tapi nek wong sugih, krono wis sugih, ndonga ya sak karepe dhewe, penak-penakan. Kalau seandainya enggak lagi butuh itu ya udah seenak-enaknya dia aja doain buru-buru. Kalau orang kaya, orang yang punya, sholat, doa, seenaknya saja. Dalam artian dirinya, aku doa, andaikan tidak diijabah sama Gusti Allah. Lah aku wis sugih kok, saya sudah kaya kok. Gitu. Tapi kalau orang yang miskin mintanya tuh luar biasa. Dan itu akan terresonansi terhadap umat-umat, terhadap makhluk-makhluk yang kaya. Mula niku kita lan panjenengan sami kan sering njaluk donga nangane wong sing kurang mampu, kurang beruntung. Minta didoakan, kenapa? Karena dia lebih ikhlas doanya, lebih makbul doanya dibandingkan orang yang kaya. Bisa. Tapi ini kita tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa tarzuquhum wa yansuruhum
kamu akan diberikan rizki, kamu akan ditolong bidu'afaikum, karena orang-orang du'afa dari kalian. Rawahu Abu Dawud. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kita lan panjenengan sami, kita semuanya ini andaikan diberikan kecukupan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ojo Sombong. jangan sombong. Karena apa? Di atas langit masih ada langit dan di bawah langit ada bumi. Apa maknanya? Ketika kita menjadi orang yang kaya, maka kita harus mampu dan mau tolong menolong. Kita harus mau mengulurkan tangan. Bahkan kata Rasulullah SAW, yadul ulya khairun min yadus sufla. Orang yang memberi lebih bagus daripada orang yang meminta. Jamaah, Ye. jamaah. Ye. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas kesombongan ini harus kita jauhkan. Kenapa? Karena manusia ada yang kaya, ada yang miskin, itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Mas Fadli, Masya Allah. kita harus selalu tepo seliro. Tepo seliro. Apalagi tuh topi seliro. Tepo seliro tuh zaman dulu udah ada Ustadz. Tepo seliro itu Tepo seliro saling itu saling menghargai. menghargai saling satu menghargai. sama lain. Terima kasih banyak UBL. Siap. Wah, sekarang kita lanjut lagi nih yang berikutnya nih. Bicara masalah tentang kunci serta amalan untuk merdeka atau lepas dari segala ujian hidup yang berat. Salah satunya adalah dengan berbahagia. Nah, bicara masalah bahagia pada saat kita lagi kena ujian kan, ya ini kayaknya agak sedikit nggak mungkin ya. Coba kita merujuk kepada kisah-kisah dari para nabi dan rasul terdahulu nih ya. Baik. Bagaimana caranya mereka bisa berbahagia pada saat mereka menghadapi ujian. Coba Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, tabe guru Ustadz Maulana, UBL, Mas Siap. Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan para nabi terdahulu nggak pernah sedih, itu salah juga. Kalau dikatakan nabi terdahulu nggak pernah gelisah, itu mungkin keliru juga. Nabi-nabi kita itu adalah orang-orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sisi basyariahnya, sisi manusiawinya pun ada, seperti senang, sedih itu pasti ada karena namanya manusia. Maka tapi senang dan sedihnya itu berbeda. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah dalam keadaan resah, gelisah, sedih berada di tempat Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memikir, nih lagi ada musibah apa, lagi ada ujian apa, kok sedih seperti ini, kok resah seperti ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya tuh habis dikasih orang duit, saya dikasih orang dinar. Nah dinar itu dari pagi sampai sore masih ada sama saya. Maksudnya apa? Rasulullah resah dan sedih ketika tidak mampu untuk berbagi. Nggak sempat untuk membagikan apa yang dia miliki. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu masyhur apa yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim itu resah ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihannya itu adalah ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ujian-ujian hidup. Maka kalau kita melihat ujian yang seperti kita alami sekarang, mungkin kalau kita ambil saja satu pandemi misalnya, lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika Nabi Ayyub alaihissalam sakit. Nabi Ayyub alaihissalam sakit, apa yang membuatnya tenang dan tetap bahagia? Yang membuatnya tetap tenang dan bahagia, Nabi Ayyub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaupun tubuhku harus habis, maka engkau sisakanlah bagiku lidahku dan hatiku, karena lidahku ini adalah untuk menyebut namamu dan hatiku ini untuk mengingatmu ya Allah. Subhanallah, banyak di antara kita kebalikannya, fisiknya sehat, fisiknya sempurna, namun hati dan lidahnya yang sakit. Kalau Nabi Ayyub alaihissalam yang membuatnya bahagia karena tidak terlepas zikrullah, tidak lepas daripada mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang. Kalau kita melihat musibah itu membuat bahagia, lihat Nabi
nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibunya, mulai dari kakeknya, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu bisa datang ketika masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang menolong kita, ada Allah tempat kita bersandar, dan ada Allah tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu akan ikut berbahagia. Namun kalau dikatakan Nabi terdahulu nggak pernah sedih, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Nabi terdahulu pun bersedih, namun sedihnya berbeda dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira dalam Al-Qur'an. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa lemah, jangan menyerah artinya teman-teman sekalian. Jangan menyerah wala tahzanu dan jangan bersedih. Apa ya Allah yang membuatku bisa tidak bersedih? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau engkau mempunyai iman, sungguh engkau berada di tempat yang tepat. Sungguh engkau berada di tempat yang tinggi. Engkau berada di posisi yang baik. Maka subhanallah, keimanan itulah yang membuat kita mampu bersikap tenang, mampu merasa bahagia ketika tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah menguji kecuali Allah menghapus dosa-dosa kita, membersihkan kita sehingga kita berjalan di atas muka bumi tanpa dosa. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kita ambil hikmahnya aja segala sesuatunya ya. Ternyata memang iman ini harus ditingkatkan dulu. Betul. Baru bisa tuh namanya bersyukur pada saat kita lagi kesulitan atau ujian. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita sekali lagi mengucapkan ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Yeay.